Itu lagu betul-betul yang saya tulis dengan sangat-sangat jujur. Iya. Karya yang betul-betul saya buat dengan air mata, dengan itu. Saya pengen dengar dengan lagu itu, si cewek itu dengar dulu. Asik. Saya pengen kasih tahu di cerita itu bahwa lagu itu untuk pakai bahasa apa, pakai logat Papua itu untukku. Makanya di dalam lirik lagu itu banyak yang saya tulis untuk dia. Bagi kita tuh 99 itu 90% itu milik Tuhan, 1% baru kita. Halo, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa teman-teman, kalau kalian lihat studio ini, lihat Raffi Andika di sini, artinya gue sudah kedatangan teman-teman yang keren-keren banget di kamar gue ini. Dan hari ini gue sudah kedatangan orang timur ketiga kayaknya ini ya, yang pernah duduk di sini, dan saya senang sekali dapat teman baru yang hari ini mau ngobrol-ngobrol bareng. Musisi yang satu ini punya single kolaborasi sama penyanyi-penyanyi legend. Dan gue sangat penasaran, pengen nanya langsung kenapa akhirnya kolaborasi itu bisa terjadi. Langsung aja kita tanya sama Obi Bakfede. Halo Kak. Halo. Kabar? Alhamdulillah baik. Obi, gimana kabar? Gimana? Baik. Aman, puji Tuhan. Sehat semua. Pi, sering ke Bandung nggak lebih sebelum ini kita mulai nih? Belum. Belum pernah? Iya, baru kesini nih. Ini belum pernah ke Bandung? Iya. Oke, kalau begitu kita harus membuat pengalaman Opi pertama kali ke Bandung sangat mengesankan. Siap. Pi, Oke. di Bandung nih, lagi jalan-jalan kah atau lagi kerja atau lagi apa? Kebetulan lagi sibuk promo dan nanti ada beberapa kita mau mau tampil sih. Oh, manggung juga. Manggung juga. Nice. Lagi promo berarti? Lagi promo. Ini single apa kalau kita semua boleh tahu? Boleh di intro dulu. Ini single terbaru ada sama Sandi Sandoro, Nice. ada sama Om Utali Kumahua dan sama Mas Fatur. Gile, udah kan langsung legend 3 deh kan? Langsung disikat legend 3. Itu gimana, Pi? Sampai kolaborasi itu bisa sampai terjadi, itu gimana ceritanya? Jadi awalnya itu pertama saya di DM sama Bang Sandi, Pi, apa kabar, bla 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 gitu. Saya lihat singlemu yang kemarin yang pertama itu, mau nggak kita kolaborasi? Saya bilang, Bang, serius? Masa lu yang minta sama gue? Serius, Bang? Iya, serius. Gue bilang, Bang, bentar. Gue tanya lagi, Bang, ini serius nggak? Gue bilang, iya serius. Oke Bang, ntar ya. Gue langsung telepon Musika. manajer dulu. Oke. Mas Adi, manajer, lu harus jadiin, pokoknya harus. Apa dulu? Bang Sandi, serius? Gue bilang, iya harus. Nih, gue langsung screenshot chatnya. Oke. Langsung ke manajemen. Manajemen pun juga nggak percaya, serius Pi. Bang Sandi, bilang, iya. Mana chatnya? Kasih tahu ke manajemen. Pak, apapun yang terjadi harus jadi ya. Iya. Oh iya. Udah. Dikontak sama tim NR. Pi, nanti lagunya kalau lu ada materi gimana? Gue bilang, Pak, ini gue udah siapin materi nih. Coba sounding ke Bang Sandi kan. Kalau Bang Sandi setuju, oke kita gas. Dari ANR ke Sandi. Nggak tahu ngobrolnya gimana, bla bla bla. Terpilih lah single Malam Biru. Oke. Ya, walaupun memang saya agak sedikit, sayang banget nih kalau lagu gue ini asik nih. Tapi mungkin ada penilaian tersendiri dari manajemen. Iya. Ya udah, saya ngikutin aja, dan saya rasa juga bagus juga sih untuk memperkenalkan saya ke publik. Duet sama Bang Sandi dengan lagu remake ini, saya rasa tidak terlalu gimana, tapi asik juga sih. Itu menurut saya. Okay. Kalau sama Mas Fatur sama Om Uta itu dari manajemen yang memberikan saran dan masukan. Oke. Kira-kira gimana Pi kalau kayak gini. Oh, saya rasa menarik, coba. Akhirnya musiknya dibuat, saya dengar kira-kira gimana. Pak, kayaknya cocok nih. Gas. Udah, langsung dibuat. Kira-kira seperti begitu, Kak. Iya. Cepat banget pokoknya prosesnya. Itu Nggak proses terlalu yang lama. nggak mikir 2 kali lagi ya? Iya. Oke. Pi, tapi ketika Malam Biru akhirnya dipilih gitu, terus berarti lagu yang sama Bang Fatur juga kan kulakukan semua untukmu itu, terus habis itu sama Om Uta, lagunya yang Om Uta nih, Esokan Masih Ada. Esokan Masih Ada. Ya. Wah, oke.
Ini ketika itu semua terpilih nih, pertama kali harus di-record lagu itu. Opi kan harus membawakan dengan gaya baru, dengan sebuah permajaan Iya, gitu. betul. Apa yang dirasa pertama kali? Apakah pressure kah atau gimana kah gitu? Saya sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu tertekan, bahkan saya rasa ketika musik ini diperkenalkan dengan saya, terus dengan cara Om Uta, ini kayak asik banget nih. Jadi ketika saya tag dan dengar Om Uta di remake itu lagu itu, saya rasa tidak ada kendala sama sekali. Kita langsung tag, sekali jalan saya, Pi, kayak ini yang bagus nih, langsung diambil. One take tuh? Iya, one take. Jadi nggak banyak tag kita kayak gimana. Malahan sama Mas Fatur juga, Bang Sandi juga. Sama Bang Sandi itu kita cuma tag 2 kali. Yang pertama itu menurut saya tuh gila banget nih karena kita betul-betul keluar nih. Iya. Yang kedua yang teman-teman nanti dengar itu. Nice. Nah, jadi kita cuma tag, nggak perlu butuh waktu terlalu banyak. Iya. Paling lama yang saya hitung sejam lah paling lama itu. Oh iya? Iya. Serius nih? Iya. Recording cuma sejam? Sejam. Gokil. Itu paling lama ya menurut saya. Karena kita tag cuma sekali jalan. Oke, Pi, yang ini ambil ya. Oke, yang kedua kali ambil. Udah. Oh. Gitu aja. Itu yang direct vokalnya langsung senior ini. Apa Iya, ada? sama Misalnya yang Om Uta, yang Bang Fatur. Enggak, kalau sama Om Uta kebetulan saya dipercayakan sendiri sama ada beberapa tim ANR dan yang MD ya buat musik iya, itu. iya. Pi, kalau kayak gini gimana? Oh iya boleh kayak gitu. Kalau sama Mas Fatur ya saya sendiri, Mas Fatur membebaskan saya untuk ya Pi gimana. Sama Sandi juga dibebaskan juga sama Mas Sandi. Mas Sandi. Iya. Nah, paling diarahin sedikit-sedikit, Pi, kayak gini asik, lebih asik kayak gini deh. Kayak gitu. Oh iya, Bang. Nice. Asik nih. Ya udah pakai ini aja gimana menurut kamu? Asik. Iya bang, oke. Karena abang punya lagu, oke. Abang yang punya ada aturannya bang. Iya. Oke, tapi Opi pernah bawain lagu ini live sama teman-teman? Untuk saat ini belum nih. Oh belum. Saya tuh aduh kapan nih pengen. Tapi ada jadwal nanti kita ke sana. Amin. Saya pengen, kalau live ini pasti pecah nih menurut saya. Oke, iya. Kalau menurut saya, bang. Iya. Karena terus terang aku sudah dengar tiga-tiganya. Oh, sudah. Aku udah dengar tiga-tiganya di YouTube channel Opi juga udah ada lirik videonya. Iya, benar. Di streaming platform, Spotify gitu udah ada juga. Dan yang pertama kali aku rasa adalah yang aku langsung fokus adalah selain tentunya suara teman-teman legend ini gitu ya, ada Mas Andi, ada Om Uta, ada Bang Fatur. Tapi yang aku fokus adalah Opi bisa ngeblend gitu. Ngeblend banget sama musiknya gitu ya. Apa karena itu memang sebelumnya dikasih denger dulu musiknya akan kayak gini gitu? Iya, pada saat itu saya lagi di Papua dari ANR. Pi, ini musiknya kayak gini. Nah. Coba lu dengar. Gua pas sekali dengar, Pak, oke, jadi. Kapan kamu ada waktu ke Jakarta untuk nge-tag? Pak, kasih saya waktu boleh nggak? Nggak bisa, Pi, harus. Oh ya udah, Pak. Udah dibooking tiket sama manajemen. Sampai kapan lo bisa tag? Terserah, Pak. Udah, langsung pack jadi. Nice. Gitu. Kalau malam sama Bang Sandi tuh coba kita dengar dulu musiknya. Oke, kayak gini. Pi, gimana? Tag. Oke, ayo, Bang. Udah. Jadi cepat banget prosesnya tuh, nggak lama banget. Gue lagi gila. Tapi emang gini, Bang. Menurut saya Bang Sandi tuh gila, suaranya memang keren banget. Betul. Gue beliau tag aja, gue bilang, aduh gila bang, udah bang cukup, bagus, amazing ya, iya bang, gila ya bang, gak salah emang dia juara, gak salah bang. Iya betul. Serius dia jago banget. Oke, tapi ini bakal ada video klipnya nggak atau musik video gitu? Akan ada. Bulan depan kita syuting. Kata syuting ini berarti Agustus nih kan? Iya. Ini Agustus berarti September. Iya, rencananya September. Ih keren. Itu Opi udah ngobrol kan sama tim gitu. Mau bikin gini segala macam. Ada ide nggak yang dituangin gitu? Saya tuh pengen sama Bang Sandi tuh, Bang, gimana kalau lagu ini kita syuting di Papua? Nah, ini menarik nih. Kan alamnya tuh bagus di pantai, kita di pantai duduk, angin, suatu malam, tapi kita lihat bintang yang biru. Itu alamnya tuh gimana? Jadi, oke, kita harus ngomong sama manajemen musika. Kita panggil berbicara sama tim ANR. Pak, kalau kayak gini gimana? Bisa sih, Pi, tapi nanti kita ngomongin lagi sama manajemen. Tapi idenya saya sama Bang Sandi, gimana kalau dibuat di Papua? Karena lagu itu ada
perkusiannya kan. Iya. Ya kan ada perkusiannya. Nah, itu cocok kalau kita ngangkat budaya timur gitu loh. Itu menurut saya sama Bang Sandi. Tapi pertimbangannya dari semuanya itu kita serahkan ke tim manajemennya Musika. Apapun yang mereka berikan pasti itu yang terbaik. Oke. Itu aja sih. Oke, Opi tadi cerita, kita agak mundur sedikit kepada tadi momen ketika Opi di DM sama Bang Sandi. Ya. Terus habis itu Opi diaturin juga untuk disetting untuk bisa kolaborasi bareng Bang Fatur sama Om Uta. Terus akhirnya lagu itu jadi rilis yang pertama kali dirasakan atau diharapkan harapan seorang Opi ketika lagu itu rilis, karya-karya ini rilis gitu. Apa pertama kali? Yang jujur saya pengen sekali tuh masyarakat bisa kenal saya dulu. Dengan kolaborasi ini mereka bisa tahu bahwa ini ada penyanyi dari Merauke. Karena jujur mungkin dari Merauke jarang sekali ada penyanyi. Mungkin kalau di kabupaten lain Jayapura atau di sekitar Papua Tengah dan Papua bagian barat itu mungkin sudah banyak. Tapi kalau di khususnya Merauke itu jarang sekali. Terakhir sini mungkin adik Ian Joshua yang sama X Factor. Oh ya, Yan. Tapi setelah itu penyanyi Merauke sudah sama sekali tidak ada. Nah, saya pengen dengan kolaborasi ini orang bisa tahu, wah dari Merauke ada juga nih penyanyi kayak gitu. Selebihnya untuk lagu ini bisa diterima atau mungkin viral itu saya rasa bonus. Itu bagi saya itu bonus. Tapi paling tidak masyarakat Indonesia bisa tahu ini ada Opi kayak gitu. Itu aja sih, Bang. Iya, berarti harapan utamanya adalah lewat kolaborasi dan single-single ini adalah Opi bisa lebih dikenal. Terus Opi juga bisa lebih bisa lebih masuk ke radar orang-orang lah bahwa ada seorang musisi namanya Opi Betvenia. Betul. Oke, Pi, lagu-lagu ini tadi kan sempat aku singgung juga udah ada di rilis. Mungkin di mana aja rilisnya boleh teman-teman kalau mau dengar? Kalau di YouTube-nya saya sudah ada juga Opi Musika Official. Terus ada juga di Musika Studios yang sama Sandi Sandoro, Malam Biru, dan semua digital streaming platform kesayangan kalian. Pokoknya kalian harus dengar. Ya. Sudah ada di situ. Dan jangan lupa teman-teman request di radio kesayangan kalian supaya ini chart tuh, supaya Opi bisa nomor 1. Yes. Oke, itu dia. Pi, tadi kita udah ngomongin tentang single-single yang kolaborasi segala macem. Tadi udah kebutuhan Opi memperkenalkan diri juga. Sekarang biar kita lebih kenal, Pi. Oke. Sambil nyemil, Pi. Gas. Nyemil nggak? Bisa. Nih. Boleh ya? Boleh, silakan. Hari ini kita dapat cemilan dari Renis Teras. Terima kasih seperti biasa Oma, cemilan-cemilannya berbahaya sekali. Saya bisa tidak berhenti. Selalu mantap. Oh, enak nih. Ini Pi, ini ada yang pedas, ini ada yang asin. Asin ini. Ini asin. Buka aja supaya boleh coba. Sambil ngobrol, bawa aja kalau mau gitu sambil gini gitu boleh. Ini ada yang manis, tapi biasanya kalau cowok-cowok yang kesini makannya pasti yang asin atau yang pedas nih duanya. Coba tebakan, apa ini? Kalau di timur kebanyakan orang suka yang asin. Kalau di bagian daerah saya ya, nggak tahu. Tapi kalau manis mungkin orang juga suka, tapi kebanyakan di daerah bagian barat itu masakannya semua manis-manis. Oke. Ini cocok sih kalau yang asin ini asik. Asin cocok ya. Ini sambil nyemil lah tuh. Bi, kan tadi aku bilang Bi, pingin kenal sama Opi, pingin bisa, siapa tahu bisa jadi berteman nanti sama Opi. Tapi sebelum itu aku pingin tahu dulu Bi, musik, karena kita konteksnya dalam musik. Opi ini memang dari dulu, dari kecil apa memang dari sekolah gitu, selalu musik adalah bagian besar hidup Opi? Saya hampir setiap hari, bahkan sebelum tidur atau bahkan setiap bangun pun pasti saya nyanyi. Bangun tidur nyanyi? Iya, pasti. Gak mungkin tidak. Dari tahun 2000-an lah. 2000. Itu saya udah fokus benar-benar untuk latihan nyanyi, vokal. Di zaman ketika Papua, khusus Merauke itu belum banyak penyanyi-penyanyi yang hebat, terus belum banyak diserbu. Dulu masih pakai CD. Betul, mungkin Mas tahu ya. CD. Saya udah dikasih sama kakak saya untuk, kok kalau mau pintar nyanyi tuh kok belajar nih lagu. Nah saya tuh dulu dikasih itu salah satu grup band Boyz II Men. Wow. Nah, tahun 2000 itu saya udah belajar, pokoknya saya harus jadi penyanyi, minimal bisa menyanyi seperti mereka. Oke. Dalam 1 tahun itu saya belajar improvisasi untuk minimal sama. Itu sendiri belajar sendiri. Nice. Makanya tanpa
tanpa sedetik pun saya pasti nyanyi. Saya kemana pun nyanyi terus. Walaupun orang bilang, gila ya, ini apa ini? Sampai ibadah pun lagu apapun. Kalau contoh saya di gereja bawain lagu gereja, pasti saya akan tiru Boyz II Men. Kayak gitu. Karena saya R&B ya, iya, R&B. Ya, terus. Saya butuh 1 tahun karena target saya 1 tahun minimal saya harus sudah bisa. Itu tahun 2000 tuh. 2021 akhirnya saya udah bisa. Tapi 2022 saya berhenti tuh. Saya tidak fokus nyanyi karena saya rasa saya udah bisa nih. 2007 saya ikut lomba band. Bareng The Massive, Geisha, ada Fagetos juga. Kita waktu itu mewakili Indonesia Timur. Kita berangkat final bareng The Massive, Geisha, tapi The Massive yang juara. Dari situ saya drop. Kayaknya pulang Papua. Drop mental apa drop Iya, apa? drop mental. Oke. Karena kita dari Papua mikir, aduh, kayaknya kita juara nih. Ya, cita-cita kita dari Indonesia Timur paling tidak orang di Merauke, ih, ini siapa yang di TV nih? Ya itu aja dulu. Pokoknya siapa yang di TV nih? Ya itu. Pulang ke Papua kan, wush, Pahlawan gitu. Iya, ya, kayak ya, gitu. ya. Tapi itu tidak kesampaian. Stres, waduh ini gimana pulang ke Merauke dengan beban. Itu udah bilang pasti kita juara, tapi ternyata nggak juara. Pulang sampai di Merauke orang tua bilang kalian harus lanjut. Nah itu kita kembalilah ke Merauke, ke Jakarta. Tapi grupnya saya bubar. Nggak nyanyi lagi? Nggak nyanyi. Saya ditarik sama Pak Ian Juwana. Pak Ian, ya. Pak Ian dulu sama Sony. Saya lanjut sama Sony. Tapi kita mau ambil kamu, tapi band kamu nggak. Oke. Saya pikir, aduh, kita dari Papua sama-sama, kan ada perjuangan ya. Gimana ya, mau kasih tahu ke mereka, gini-gini. Tapi kalau saya nggak kasih tahu, saya tetap di sini. Ya udah saya ambil keputusan teman-teman, saya kayaknya mau pisah dulu. Ya. Karena bla 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 bla. Ya. Ya, teman-teman awalnya memang rasa berat. Wah, bagaimana nih? Kita susah sama-sama dari Merauke, udah susah payah untuk datang ke ini. Ya. Cuma saya rasa bahwa pada saat itu musik kita tidak diterima. Oke. Kita susah untuk berkembang, masuk ke label susah. Saya bilang gini teman-teman, saya dulu masuk di label, nanti saya tarik kalian juga gitu. Insya Allah ya. Kalau kalian setuju, ya udah oke kamu aja dulu. Saya udah masuk, ketika itu saya udah sign Kontrak. ya, ada kontrak sama Pak Ian, bla bla bla. Saya dikasih lagu, kamu mau lagu yang mana gitu. Pak, bisa nggak dari Mas Yofi gitu? Oh bisa. Oh iya. Ya. Kalau musikmu mau siapa? Mas Topati boleh nggak? Asik. Boleh. Pada saat itu saya dikasih lagu, dikasih musik, wih, senang. Gila ini bagus banget. Tapi ada satu hal yang membuat saya gagal di situ. Kenapa? Ketika saya udah selesai sign kontrak, saya sama pacar saya itu, dia pulang ke Papua. Dia pulang ke Papua. Setelah saya sama Pak Ian itu, dia udah lost kontak sama saya. Saya pikir ini kayaknya mungkin di Papua sinyal nggak bagus, jaringan nggak bagus. Jadi saya positif aja lah. Oke. Saya udah rekaman, bla bla bla, udah selesai. Tapi Pak Ian kayaknya nggak bagus nih. Take ulang lagi. Ketika mau take ulang, saya dengar kabar dulu masih SMS ya. Iya. SMS. Ih, dia udah sama orang lain. Ternyata dia udah hamil. Di situ saya di situ nangis, Bang. Nangis. Aduh, gimana? Take lagunya harus semangat, tapi kondisi jiwa saya itu lagi sedih. Saya bilang, Pak, boleh nggak kasih saya waktu 1 minggu? Saya pengen selesaikan ini dulu masalah, biar ketika saya take itu tidak membawa urusan pribadi yang lagi pelik gitu ke dalam rekaman. Iya. Oke, Pi, 1 minggu. Saya ke Papua, saya hubungi si cewek ini tapi nggak ada kabar. Waduh, terus hati saya belum baik, udah saya hilangin komunikasi. Saya patahin kartu sampai seberat itu. Iya, saya hilangin kontak semua sama Pak Ian, semua segala macam. Sama Pak Ian? Iya. Ngejar saya, Opi, kamu gila kah? Ini orang susah banget loh untuk dapetin. Saya, aduh Pak, sorry, susah. Saya punya hati ini susah nih Pak. Gimana? Kok harus balik gitu loh. Tapi saya bilang, aduh Pak, kayaknya susah ya. Pak, kayaknya bisa nggak saya batalin kontrak?
kok gila kah? Gitu pakai bahasa bapak, kok gila? Pak, tapi kayak susah nih Pak. Udah saya matiin handphone nonaktif. Pokoknya semua sosial media, dan pada saat itu dulu masih Facebook lah. Ya, dulu zamannya Facebook. Ya. Dari Friendster ke Facebook ya. Ngalamin. Kalau orang kayak gitu pasti. Iya. Udah selesai itu, saya hilangin kontak semua. Saya rasa 1 atau 2 tahun tuh saya nggak bisa move on. Nah, saya tulis lagu itu. Saya tulis lagu single pertama yang Sakit Yang Kau Beri itu saya tulis tuh. Oh. Jadi saya tulis lagu itu pada saat memang benar-benar saya lagi hancur betul-betul. Saya tulis semua segala macam. Saya simpan ya lagu ini. Saya yakin pasti lagu ini akan naik lah suatu saat nanti. Tapi nggak tahu kapan. Nah, udah berjalannya waktu 2021 atau 2022. Ada lomba bareng Telkomsel. Boleh ya sebutin apa ya? Boleh, nggak apa-apa. Nah, Telkomsel bersama sama Musika. Yang juara satunya sign sama Musika. Nah, si Robi Geisha. Robi. Ya, kau ikut lomba ini, kalau kau menang, kau masuk Musika. Oh iya kah? Oke. Nah, saya ikut lah itu. Saya ikut. Nah, terpilihlah juara 1. Tapi yang sangat saya sayangkan itu adalah juara 1 disuruh cover lagu. Tapi saya pede Bang. Karena saya punya lagu yang saya tulis itu. Ya. Saya bilang, dulu saya bilang, Mas Arlan, ini ada materi saya. Kalau seandainya diterima, boleh dipakai untuk menjadi hadiah dari perlombaan itu. Tapi kalau memang nggak diterima, ya nggak apa-apa. Dari tim ANR dengar, 1 bulan, 2 bulan, kalau kayaknya nggak dipakai. Mas Arlan. 3 bulan, aduh, nasib lah orang tua kayak memang udah nggak bisa nih. Oh, sempat ngedown. Iya. 4 bulan, 5 bulan, ya udah. 6 bulan kemudian, Mas Arlan, Opi, iya Pak, gimana? Lagu ini kita terima ya. Oke. Kira-kira kapan ada waktu bisa ke Jakarta? Oke. Pak, minggu depan langsung saya ke Jakarta. langsung ya. Karena saya takut membuang kesempatan seperti yang dulu sama Pak Ian. Sorry aku potong Pi. Yang Pak Ian gimana Pi? Ya itu hilang kontak gitu. Gila kau. Gila bener itu? Iya, hilang kontak. Pokoknya nggak tahu lah. Pokoknya saya nggak tahu sama Pak Ian gimana. Karena udah lama juga saya pikir kayak Pak Ian udah lupa nih. Oke, tapi Opi sampai sekarang tuh sudah bisa mempertanggungjawabkan dan dia sudah berkarir. Iya. Gitu. Terus. Udah. Saya ke Musika. Pi, ini kita mau sign kontrak, bisa kira-kira nanti tempat tinggal di sini gimana? Pak, aman. Kalau soal tempat tinggal gampang, saya bisa cari. Yang penting saya sign dulu sama Musika gitu. Iya. Karena ini mimpi yang betul-betul sudah dari lama kan. Saya galau, tapi saya kembali lagi bisa berkarir. Saya rasa ini mungkin jalan Tuhan untuk saya di sini. Ya. Makanya kali ini saya betul-betul memperjuangkan ini. Saya cobalah mulai untuk menata karir kembali. Dan mungkin Tuhan kasih saya jalan sejauh ini, saya yakin pasti tidak akan sia-sia. Itu menurut saya. Betul, setuju. Walaupun mungkin banyak orang bilang, oh Pi, kau begini. Tapi saya yakin bahwa titik saya mulai ikut perlombaan itu sampai ke Musika itu, biaya dan waktu dan pengorbanan semua yang saya korbankan, saya yakin sampai di titik ini tidak mungkin saya jalan tidak sia-sia. Saya yakin semua yang berjalan ini ada maksud Tuhan di balik ini. Pasti. Itu sih. Nice. Kembali lagi, Opi bisa ada di sini pun udah siap mempertanggungjawabkan semua keputusan yang Opi ambil gitu. Yeah. Dan itu yang mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua gitu, yang baik yang ada di sini, ada di sana di belakang kamera, dan mungkin juga yang lagi nonton di rumah gitu ya. Satu pelajaran penting yang mungkin kita bisa ambil bersama, aku nih terutama gitu ya, bahwa ketika kita bermanifestasi gitu ya, kita manifesting sesuatu itu memang baiknya dibarengi dengan perjuangan gitu. Bukan cuma oh ya udah manifesting akan terjadi, tapi kita tidak berjuang gitu. Kita tidak mau menggapai mimpi dengan kayak Opi bolak-balik Jakarta, Merauke segala macam. Itu kan sebuah perjuangan. Betul. Dan tentunya Tuhan itu tidak tidur. Tuhan mendengar doa-doa kita dan Tuhan melihat usaha kita. Siapa tahu suatu saat nanti di saat yang tepat Tuhan akan memberikan hadiahnya. Itu betul. Itu dia. Luar biasa. Ya itu tadi itu aku belajar dari kamu barusan salah satunya gitu. Jadi bisa belajar dari situ gitu.
Tadi kamu bilang musik otodidak full. Oke. Nyanyi sendiri. Apakah pernah ngulik alat musik? Paling saya gitar aja tapi tidak sejago. Tidak lah. Ini mah cuman kelihatan di foto situ aja, enggak. Tapi dari cara megang, kita kan kalau penyanyi kan kita bisa tahu, oh dari cara dia nyanyi, udah tahu dia nyanyi. Pemain gitar kita udah tahu, ini. Kayak gitu. Aku juga banyak otodidaknya. Maksudnya gitu. sempat belajar. Aku tuh tipe orang kayak gini, Pi. Mungkin kamu juga merasa ya. Aku tuh kurang seneng belajar teori. Aku tuh Praktek langsung. Dulu aku pernah di lesin piano waktu kecil. Piano klasik. Anak kecil, Pi, dikasih klasik. Ya. Kalau misalnya ini kan bercabang dua ya. Ada yang jadi rajin banget, ada yang jadi rebel banget. Aku dulu masuk ke kelas tangan sudah berminyak gitu. Terus guruku marah. Kenapa tangannya minyakan? Ini segala macam. Ya di tempat les itu kan ada tempat makannya nih, kantin gitu. Makan sosis kentang. Jadi aku dulu mau datang ke tempat les piano, ini memang tidak boleh ditiru ya teman-teman. Tapi aku tuh motivasinya, biar makan sosis kentang. bukan buat main piano gitu. Tapi itu tuh akhirnya sesuatu yang aku sesali pas besar tuh karena aku belajar piano lagi, kok gue jadi nggak mendalami teori gitu. Tapi aku memang pada dasarnya lebih senang praktek. Banyak ngulik sendiri, banyak apa sendiri. Makanya gitar, piano, drum, bass yang aku butuhkan untuk produksi, akhirnya banyak ngulik sendiri. Drum juga bisa? Ya sambil belajar ya. Jadi buat produksi. Karena Tapi nyanyi bisa juga? Nyanyi bisa. Karena aku memang nyanyi soalnya. Oh gitu? Aku memang nyanyi. Nanti ya kita denger. Itu single aku semua di atas. Collab deh harus nih, Bang. Kalau Boleh? bisa. Bener ya? Benar Deal ya? Dari tanda tangan ini. Oke, siap. Kita collab nanti. Oke. Tapi saya yang deg-degan. Ini ya. Ultaliku mahua. Sandi Sondoro. Fatur, guys. Enggak juga. Raffi Andika. Siapalah saya ini, Opi. Ya Allah. Saya yakin Mas Raffi pasti punya sesuatu juga yang bisa Sih. membuat publik juga, siapa nih? Saya yakin nggak mungkin. Nanti single baru kayak kemarin aku kasih dengar. Oke, siap. Aku kasih dengar abis ini. Nah, tadi kan ngomongin Opi ini belajar kembali ke Opi gitu. Tadi belajar apa segala macam. Opi tipikal orang yang seperti itu nggak? Iya. Lebih senang praktek. Iya, praktek. Jadi saya kalau dengar Boyz II Men kayak gini. Langsung Lagu apa? Yang mana? hampir semua Boyz II Men. Oke. Tapi memang saya tuh tidak fokus sama liriknya. Saya cuma fokus sama improvisasinya. Iya, tekniknya aja. Betul. Saya coba deh sama Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya. Iya. Indonesia. Kayak gitu. Saya langsung praktein ke lagu yang contoh lagu yang benar-benar standar gitu. Iya. Saya mau uji kira-kira saya bisa nggak gitu. Kalau saya ikut lagu Boyz II Men lagi, Iya. saya rasa mungkin bisa. Tapi tidak sekeren. Tapi kalau saya coba bawain lagu contoh Potong Bebek Angsa dengan tekniknya Boyz II Men, saya pasti gila. Iya. Nah 1 tahun saya belajar itu. Saya belajar cara nyanyi kayak gini. Semua improvisasinya saya dengar lagi. Mas Tompi, siapa namanya? Bong Glenn Fredly, Semi. Nah yang terakhir saya dengar Bang Sandi Siulang, ini paling lengkap. Iya. Menurut saya paling lengkap. Susah improvisasinya tuh susah ketebak. Iya. Nah saya saya tuh orang penyanyi yang suka dengan penyanyi yang improvisasinya nggak ketebak. Ya. Kayak contoh nih, ada yang nyanyi kayak contoh nih teman saya nyanyi. Ya. Saya bisa tahu, ini dia pasti liriknya ke sini. Ya. Improvisasinya pasti ke sini. Tapi kalau sama Bang Sandi, kayak gitu. Ya. Pasti ada surprise yang dia berikan terus di setiap lirik lagu, bahkan di verse-nya beda, ref-nya beda. Gue bilang gila, ini penyanyi lengkap. Ketika saya featuring sama dia, gue bilang memang terbaik dia. Terbaik. Gue yakin ini memang penyanyi terbaik. Lengkap dah. Iya. Bluesnya dapat, semuanya pokoknya lengkap. Sambil main gitar juga kan kalau live. Oke, berarti sampai mendalami. Opi itu bukan tipikal orang yang mendalami musiknya, tapi mendalami bagaimana cara dia punya ciri khas improvisasi tadi. Betul. Yang akhirnya Opi praktekkan dalam live-nya Opi juga. Betul. Iya, itu betul. Okay. Itu betul. Itu satu approach atau satu pendekatan yang menarik mengenai musik tuh. Karena biasanya, nah kalau aku tuh biasanya produksinya dulu, karena aku juga produser. Oke. Jadi aku produksinya dulu,
Baru habis itu oke, gimana cara kadang-kadang tuh ada penyanyi, menurut aku ya, Iya. ada penyanyi yang klop sama aransemennya, ada penyanyi yang harusnya lu bisa lebih nih di aransemen kayak gini. Meskipun aku juga sebagai pemula dan belajar sendiri, makanya aku cuman keep untuk diri aku sendiri. Oke. Oke, berarti gue harus bikin yang kayak gini. Oke, berarti gue harus bikin kayak gini. Karena aku pingin bikin karya yang menyentuh sampai ke hati. Yang ketika denger tuh, wah, aduh, anjing bisa kayak gini gitu. Dan aku rasa Opi pun begitu. Pingin bikin karya yang sampai menyentuh hati orang kan. Iya, benar. Bikin kaget gitu. Betul, Oh. betul. Oke. Itu susah tuh memang. Susah banget. Susah ya? Susah. Kalau menurut saya susah itu. Oke. Nah, Pi, di sini sudah ada beberapa fakta nih. Oke. Beberapa, ini kita masuk satu sesi namanya kabar burung. Di kabar burung ini ada beberapa burung berkicau kepada saya di sini. Kita akan dapat kabar-kabar di sini kita akan bacakan, tapi sekaligus kita cek Oke. bener apa saya dibohongin nih. Siap. Yang pertama, Oke. Opi ini katanya tidak bisa minum kopi. Iya. Kenapa, Pi? Pertama saya nggak suka, kedua agama saya juga melarang. Oh, itu. Ya. Kopi, teh, Oh, tidak boleh. nggak boleh. Oke. Makanan pun juga yang malahan kita lebih ke apa ya namanya, haramnya lebih banyak daripada teman-teman yang beragama Islam. Muslim? Iya, Muslim. Kalau mungkin Muslim kan, sorry, babi, Iya, anjing, kita atau apa omongin sih? aja. Babi, anjing, Ya, apalagi babi, sih? kalau- anjing, terus binatang yang hidup di dua alam gitu-gitu itu masih makruh lah hitungannya. Oh, iya. Ada haram, ada makruh gitu. Kalau di Muslim itu ada tingkatannya. Kalau kita itu yang nggak bersisik, lele, contoh kayak gitu. Lele nggak iya, boleh, nggak oke. boleh. Kalau ikan tuh banyak tuh. Pokoknya kalau saya tuh nggak bisa makan tuh yang nggak bersisik. Terus kalau apa namanya, kalau hewan yang di darat itu seperti ya babi, babi, anjing, apalagi burung kelelawar. Pokoknya yang bebek pun juga banyak. Pokoknya kalau untuk saya Berarti sudah masuk haramnya. ke ranah kepercayaan ya, ya itu. kepercayaan. Kenapa Opi akhirnya tidak bisa minum kopi? Bukan karena GERD, bukan. Asam lambung, bukan. Menurut kita bahwa kita minum kopi khusus kalau memang betul-betul itu sebagai obat, Oh. tapi tidak sebagai konsumsi setiap hari. Oke. Kalau teh pun juga gitu, mungkin kalau saya lagi apa namanya, diare, Ya. boleh kita minum teh, tapi sebagai obat. Oke. Tapi nggak boleh setiap hari karena itu kan ada kafein segala macam. Oh, ini baru nih. Ini ilmu baru nih. Ini Iya. maksudnya Opi ke gereja, Iya. di gereja juga dibilang Iya. tidak boleh kayak gitu. Iya. Gitu. Ini baru nih, baru tahu nih. Ini the more I know. Ini ilmu nih buat teman-teman juga mungkin nih. Oke. Selanjutnya Opi. Ada satu brand air putih Oke. yang Opi tidak bisa minum selain brand itu. Ya. Yang LM itu. Ya. Kenapa? Saya bisa rasa semua air. Saya bisa rasa bahwa air ini bisa pahit atau manis. Yang A, Iya. AM, R Iya. gitu. Karena saya udah pernah coba tapi agak serak. Coba itu apa? Ini apa? Kalau saya rasa ini air yang ini nih. Karena memang itu di bawahnya lah. Enggak, ya. iya, karena saya pasti minum sedikit aja. Ya. Saya kalau minum ini mungkin satu botol ini pulang pasti saya batuk. Oh gitu. Iya. Oh, jangan-jangan Anda bisa jadi brand ambassador nih. Nggak tahu. Coba aja di tag di Makanya Instagram. saya udah bilang sama manajer, saya bilang, "Bang, sorry banget, saya tuh cuma bisa minum LM. LM. Itu aja. Lain daripada itu saya nggak bisa." Serius, Pi? Iya. Walaupun kita makan di situ contoh ada minuman yang lain. Udah nanti setelah itu baru. Oke. Karena gue bisa rasa bahwa itu pahit, itu ini, Oh itu gitu, ini. Iya. Pi. Saking udah terbiasa mungkin minum ini ya. Iya. Atau kalau di kampung halaman, Iya, saya minum itu juga. LM iya. juga? Iya. Sekeluarga minum itu. nyetok di galonnya. Iya, dia di galon, minum. iya. Oh, oke. Ya, Anda pasti tahu lah itu air minum apa. Jadi silakan dikontak saja Opi. Opi di sini bisa jadi BA mungkin ya. Iya. Makanya kemana-mana pasti saya bawa air itu. Nggak akan mungkin kok itu. Baik. Oke, selanjutnya. Nah, ini sih terlihat langsung. Apa itu? Opi ini orangnya sangat friendly, katanya Iya, sangat mudah berteman sama orang. Itu memang ekstrovert kah yang energi itu untuk wah saya pingin kenal banyak orang, bersahabat apa gimana? Mungkin kita di Papua itu toleransinya sangat tinggi. Itu yang membentuk kita mungkin. Membentuk kita bahwa setiap ada orang baru yang datang, woi kita kalau kita selalu berpikirnya
positif. Iya. Kita tidak pernah berpikir bahwa orang ini gimana. Iya, Kita akan selalu berpikir bahwa orang ini baik. Kita juga harus friendly. Kita nggak boleh halo gini, nggak boleh. Makanya lihat teman-teman Papua pasti halo, mereka welcome walaupun mukanya sangar. Ya. Minta maaf tapi memang kita di Papua memang mukanya orangnya kok serem ya kayak gini. Iya. Tapi kita anak Papua baik sekali. Baik. Aku jadi pingin mempertemukan kamu sama satu Siapa? sahabat baik aku juga. Dia orang Papua, tapi berbahasa Sunda. Oke. Namanya Ijal, Pace Sunda bilangnya Sunda dia. ya. Jadi Jal, mun maneh nonton ieu nya, maneh orang pertemukan nanti sama Opi nih. Jadi itu Orang Papua bahasa Sunda. Papua, iya. Wih, Dia orang Papua, bener-bener kalau secara looks ya, Iya. dia memang terlihat lebih tua dari kita. Iya. Iya memang. Dia berewokan apa segala, LeBron James lah. Iya. Orangnya tidak begitu besar tapi lebar gitu kan. Iya. Ada satu nanti kalau bisa kita video call sama dia nanti ya, kita video call. Gas. Ijal, namanya Ijal Pace Sunda dia. Berarti friendly itu karena memang di kampung halaman memang orang-orang di sana memang toleransinya tinggi itu segala macam. Ya. Bagus Pi, itu dipertahankan Pi. Harus tuh. Sangat. Selanjutnya, Opi ini punya IO sendiri di timur. Wow, serius. Ya. Event organizer. Itu gimana ceritanya Pi? Coba. Ini menarik nih. Saya udah setelah berhenti nyanyi gagal dulu ketika di Putus Cinta itu, saya coba bangun IO karena saya dulu lihat di Merauke bahwa tidak ada yang ketika mau buat acara, kebanyakan tuh panitia kecil lah gitu. Tapi kok nggak ada yang profesional gitu. Karena konsep saya ketika saya di Jakarta, saya lihat, orang kalau buat acara itu serius. Yeah. Kok kita di sini yang penting jadilah gitu. Nah, saya coba buat pertama itu di Merauke itulah. Saya buat, tapi saya pertama buat artis lah, undang-undang artis. Oke. Undang-undang artis, bla 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 bla. Setelah itu saya masuk di IO perusahaan, terus dengan pemerintahan. Terakhir itu saya kerjain eventnya Pak Presiden, Pak Jokowi. Oke, di Merauke. Di Merauke. Setelah itu baru saya ke Jakarta. Ih, luar biasa. Menurut saya IO juga asik juga sih kan. Asik juga. Duitnya juga banyak. Kan kita bisa mikir gini. Bla bla ya kan. Iya. Aku soalnya seneng ngurusin produksi video, MV gitu-gitu. Jadi memang ya kita sebagai orang di balik layar tuh memang punya dipercayakan lebih lah untuk ngitung segala macam. Apalagi kerja kita udah bagus kan. Insya Allah. Itu pasti. Kalau saya tuh kalau di Papua kan mereka tahu kan mahal. Iya. Terus ini kalau di Merauke ini kayak Opi deh. Kalau dari timnya Pak Presiden atau BIN, ini mau jalan kegiatan sekian. Boleh kirim ini. Boleh Pak. Oke, deal ya. Oh ya udah deal kayak Nama gitu. IO-nya apa? Yang di Merauke? Miracle Production. Miracle Ya. Miracle Production. Itu jadi kalau di Merauke nih Miracle Production masuk Opi. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau buat event di Papua, hubungin saya juga. Asik. Untuk sekarang sambil menjalankan IO-nya. Jadi teman-teman IO yang di Jakarta atau di kota-kota lainnya kalau mau mencari musisi dari Merauke atau musisi dengan improvisasi seperti Boyz II Men, ada Opi di sini. Langsung saja. Selanjutnya nih Pi. Oke. Ini dari tadi dibaca ya. Oke. Ini adalah fakta paling mencengangkan selain IO. Oke. Ini soalnya menurut aku ada hal paling gila yang bisa dilakukan sama orang yang punya materi ya, orang bermateri. Opi katanya punya pemancar radio. Iya. Kalau di sana itu kita seperti dulu itu satelit, kayak satelit gitu loh. Kalau di sini kayak Elon Musk itu loh, tahu? Iya. Starlink. Iya. Ketika saya ikut lomba untuk masuk musika itu kan sinyal internetnya putus. Terus? Mau tidak mau kita harus bayar di sana pakai namanya satelit. Pokoknya namanya satelit lah. Kita tahu ya satelit. Iya. Nah, untuk per menit aja itu kan mahal itu. Iya. Apalagi sinyal betul-betul putus seluruh Papua Selatan tuh putus. Mau tidak mau kita harus bayar itu untuk ikut lomba ini untuk masuk musika. Per menitnya kan mahal banget. Saya pikir, aduh, ini kalau mahal, nggak apa-apa dah. Yang penting masuk musika. Udah, saya sewa satelit itu, bla 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 bla, udah jadi.
berapa totalnya? Ya puluhan lah. Oke, gak apa-apa, yang penting masuk musika. Dan saya berharap mudah-mudahan juara 1 bisa buat single. Ketika juara 1 disuruh cover lagu, aduh, udah keluarin duit banyak, baru coba cover lagu, aduh, itu saya rasa itu udah keluar duit. Iya. Udah, oh ya Allah, ini sudah menjadi target gitu ya. Ini harus dilakukan. Ternyata saya tidak usah se-effort itu. Iya, itu loh. Cuma kemarin tuh duit, aduh. Tapi ya udah, mudah-mudahan bisa lah gitu. Tidak ada usaha yang sia-sia, cuman belum ketemu waktunya. Iya. Gitu. Nah, saya saudarin lagu yang itu. Iya. Yang saya bilang 6 bulan baru diterima itu, saya bilang, aduh, ini kalau nggak terima, gila. Duit udah habis banyak. Iya. Gede sih. Gede lah, Bang. Pemancar radio, Pak. Iya, Bang. Kemarin terakhir saya buat event sama Pak Presiden itu, kita buat 2 menit aja itu dulu ya kemarin. Kalau nggak salah ya, itu saya dapat dari teman-teman IO di daerah lain. Per menit atau per 30 menit itu sekitar 700 juta. Hah? 700 juta. Itu saya dengar dari teman-teman IO yang sana. Bentar, ini internet apa? Satelit itu. Jadi kita pemancar langsung ke satelit itu. Bayangkan saya itu, saya lagi duduk sama Elon Musk nih. Enggak, jadi pas ketika saya nyanyi, setelah itu langsung saya padam. Udah, nanti didengar, nanti juaranya walaupun SMS nggak apa-apa, kayak gitu. Karena kan mahal. Oh, tahu, tapi Opi punya radio di sana. Maksudnya Bukan frekuensi. Kita sewa kayak macam Mas Raffi punya nih. Iya. Mas Raffi, saya mau ikut lomba. Iya. Tapi Mas Raffi, tapi kamu harus bayar sekian. Oke. Gitu. Oh, ini sewa. Sewa, bukan punya sendiri. Ya Allah, bener masa punya pemancar radio. Ya. Hah? Soalnya maksudnya aku kan cukup sering, bukan sering sih, cukup beberapa kali ke daerah-daerah. Ketemu sama beberapa teman-teman yang punya katakanlah punya radio A, punya event A, punya sini. Oh. Jadi aku tadi mikirnya, Pi. Oh, radio apa nih maksudnya? Pemancar itu yang satelit yang gede, yang tiang apa sih bilangnya? Apa sih, Pak? Oh, yang ini nih, tower. Bukan. Kan kalau tower itu kan cuma menaranya saja. Iya. Satelitnya tuh yang kayak lebih gila, iya. Itu. Oh, tapi Starlink bukan satelit lagi. Belum ada Starlink. Kalau ada Starlink itu pakai itu lebih murah soalnya. Lagi promo. Kemarin ada teman di Jakarta, dia punya production house YouTube, bilang, "Pak, gue kayaknya mau pakai Starlink aja, Pak, lagi promo." Pas dikasih tahu kan pertama keluarganya sekian juta. Kasih lihat kemarin promonya gitu. Berapa tuh? Jadi ya lumayan lah. Oh, ini udah sama alat. Murah sih kalau buat tuh. Iya. Sama alat itu. Makanya kan bisa pakai di bisa dibawa kemana-mana kan tuh? Atau kayaknya itu dipasang deh. Iya, maksudnya kan alatnya Starlink itu kan sebenarnya kita taruh di rumah. Kita mau ke hutan. Kita kan boleh bawa alat itu. Iya sih, harusnya kayaknya ya. Tapi ya maksudnya balik ke pemancar radio satelit sekalipun ya. Mahal, bro. Tetap aja mahal. Oke. Mahal. Tapi itu mungkin ya, Pi, ya, mungkin. Itu bisa jadi satu unit usaha barunya Opi nanti di sana. Kepikiran nggak? Sekarang Pak Jokowi udah bagus nih, internet sudah bagus. Apalagi udah tambah Starlink. Iya. Saya rasa nanti rugi. Oke. Satu fakta terakhir mengenai Opi. Seperti tadi udah sempat disinggung sih, kalau Opi ini ditinggal orang tersayangnya karena bersama dengan pria lain gitu. Sampai pernah dibikin sebuah karya. Karya ini pernah dirilis juga. Apa tuh? Sorry. Ya, dia tadi lagi benerin mic. Dia tuh lagi benerin mic. Jadi Opi pernah ditinggal. Nikah. Iya. Habis itu jadi karya. Iya. Karyanya udah rilis. Iya. Pas karya itu rilis, Pi. Tidak mudah kan sebenarnya. Betul. Buat Anda gitu, di hati Anda gitu. Tapi ketika itu rilis nih, harapannya apa tuh itu? Kayak orang-orang yang pernah merasakan hal serupa jadi relate apa gimana? Saya pengen dengar dengan lagu itu, si cewek itu dengar dulu. Asik. Saya pengen kasih tahu di cerita itu bahwa lagu itu untuk kayak bahasa pakai logat Papua itu untukku. Iya. Karena kan setelah saya sama dia itu kan langsung lost kontak sampai sekarang. Makanya di dalam lirik lagu itu banyak yang saya tulis untuk
untuk dia, untuk Tuhan, gitu. Jadi ketika dia rilis saya rasa puas. Mungkin ini salah satu cara atau pesan untuk dia tahu. Oke. Kan saya sampai saat ini kan tidak komunikasi sama dia. Iya. Mungkin dengan lagu ini dia bisa dengar, oh ternyata kayak gini. Terus dan ketika saya bawain lagu ini juga, saya juga rasa senang bahwa teman-teman di Jakarta bahkan di daerah juga sudah bisa dengar lagu ini. Iya. Ada menjadi suatu pencapaian yang luar biasa buat saya bahwa akhirnya saya punya karya bisa dirilis di Musika itu aja. Asik. Raffi. Luar biasa memang ya. Oke, Opi, kita akan masuk ke sesi games nih. Oke. Kita akan masuk ke sesi games. Sesi games ini namanya This or That. Oke. Ini atau itu. Oke. Jadi aku di sini ada beberapa pertanyaan, ada 2 pilihan. Opi tinggal jawab aja cepat ini atau itu, dan kalau boleh jelasin sedikit, cerita sedikit. Oke. Yang pertama, mendingan alunan nyanyinya yang enak atau liriknya yang menusuk? Kalau saya cara bernyanyi itu. Alunan nyanyi. Iya. Tadi sebenarnya udah Iya. sempat dibahas juga di awal ya, Iya. jadi mungkin penjelasannya kalau mau tahu mundur dikit. Iya. Ya, ke menit keberapa nggak tahu pas dijelasin itu tadi. Biar kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya yang ini juga menarik. Gunung atau pantai? Pantai. Kenapa tuh? Karena kita Papua Selatan orangnya pantai. Oh, bukan daerah gunung. Iya. Kalau pantai lebih keren. Lebih keren. Kalau mungkin gunung dingin ya. Oke. Tapi pantai asik. Teman-teman kalau ke pantai gila, depan pantai, asik. Papuanya keluar tadi, Papuanya keluar dia. Langsung. Asik. Iya. Pi, waktu itu si Ijal tuh kesini dia mempromosikan dia kepada para gadis-gadis dengan logat Papua. Oke. Coba sekarang Opi promosikan turis-turis di sana, misalnya ada pantai bagus apa segala macam dengan logat Papua ke teman-teman coba. Kamu semua, kamu jangan lupa, kamu harus pergi ke Papua karena situ pemandangannya paling bagus. Di pantai, kamu belum pernah lihat air yang bagus, itu ada di Papua. Ikan banyak. Pokoknya kamu cari apa di Papua, semua ada di situ. Surga kecil ada di Papua. Itu saya. Itu jadi ya ke Papua. Semoga mengerti. Nggak, itu barusan ya, tolong para pemerintah setempat, turisme, pariwisata, beliau ini bisa jadi the face of tourism. Ya. Selanjutnya, makanan pedas atau makanan asin? Asin. Oh, tadi dibilangin. Ya. Tapi emang kenapa? Asin, harus asin. Kalau pedas, saya baru belakangan ini aja baru suka. Oh, di Papua enggak? Ya, di Papua memang suka juga, tapi nggak terlalu. Kalau di asin, mungkin dari kecil kita udah terbiasa makanan itu agak asin. Oh, papeda kuah kuning kan? Iya, kuahnya asin. pasti ada asin-asinnya. Nggak mungkin papeda ada manis-manisnya. Itu mah air. Nah, Dia nyambung. Tuhnya udah ada tuh. Dia nyambung dia. Oke, asin ya. Iya. Asin. Makanan Papua favorit? Makanan daerah tuh? Daerah. Kalau saya sih lebih ke papeda itu. Papeda? Papeda. Harus pakai kuah atau kan biasanya papeda campuran lagi? Itu harus pakai kuah. Kalau makan papeda toh, itu untuk memperbaiki suara biasanya atau paru-paru ya. Oh, bener nih? Iya, benar. Oh. Kalau pagi-pagi, tapi emang, susah telannya tuh. Iya. Wih, gila. Iya. Kalau nggak kuat pasti muntah. Pasti. Tahu nggak di Bandung si Ijal tuh tinggal di asrama Papua. Oke. Asrama Papua, jadi teman-teman yang dari Papua tinggal di sana dan ada papeda ya Pak Des ya? Iya. Ada papedanya. Mereka masak papeda. Mereka ada iya, papedanya iya. dijual di sana. Jadi buat yang di sana makan di sana, tapi kalau yang luar beli juga. Iya. Kalau Opi kapan-kapan ke Bandung lagi untuk kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, lagi lama kabarin, kita main ke sana nanti. Oke, gas. Kabarin pokoknya ya. Selanjutnya, mikrofon rusak saat perform atau fals suaranya? Lebih bagus atau saya lebih... Prefer yang mana nih? Lebih baik yang kejadian yang ini deh daripada gue ini gitu. Kalau saya mending jangan false. Mending jangan fals. Berarti mikrofon. Iya. Oke. Karena fatal ya bagi penyanyi. Ya, karena itu kan wah, ini mau jadi penyanyi tapi false itu kayaknya nggak profesional banget sebagai penyanyi menurut saya. Pertanggungjawaban ke publik itu susah banget. Oke. Selanjutnya, tunggu sifatnya berubah atau tinggalin aja?
Oh, saya rasa sifat atau karakter manusia itu tidak akan bisa berubah. Mending kita harus Move on. move on. Itu pria. Ya. Pria sejati. Itu dia. Terakhir Pi ya. Oke. Terakhir nih. Apa tuh? Malam biru atau sakit yang kau beri? Ada dua pencapaian yang menurut saya. Ada dua pencapaian. Pertama emang fans banget. Ya. Fans banget sama Bang Sandi. Sandi. Tapi Bang Sandi mohon maaf. Sakit yang kau beri. Sakit yang kau beri. Kenapa? Itu lagu betul-betul yang saya tulis dengan sangat-sangat jujur. Iya. Karya yang betul-betul saya buat dengan air mata, dengan itu. Dan saya rasa itu cocok menjadi jati dirinya saya. Kalau sama Bang Sandi, bagus juga. Karena bisa berkolaborasi sama beliau. Bang Sandi. Salam hormat, Pak Bos. Wah, tuh tangan Opi PT nih. Opi, terima kasih banyak. Ini sangat seru. Akhirnya ya mudah-mudahan ini bisa berlanjut jadi pertemanan yang luar biasa. Terima kasih kakak, undang saya ke sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol Siap, lagi tapi siap. Thank you Opi kakak. orangnya sangat menyenangkan, Opi Siap, orang thank yang you. baik. Insya Allah rezekinya juga baik. Amin kakak. Doa yang sama buat kakak. Amin insya Allah. Terima kasih banyak. Dan pokoknya semua karya-karya Opi udah tersedia di semua streaming platform. Jangan lupa tadi request di radio-radio kesayangan kalian. Dan kalau mau sosial media check out di Opi mana? Opi underscore Batfeni 99 itu IG. Tapi kenapa ya kalau banyak orang yang pakai 99? Kalau Opi kenapa? Itu nama band saya dulu. 99. Tahu 99 kenapa? Kenapa? Bagi kita tuh 99 itu 90% itu milik Tuhan, Heeh. 1% baru kita. Jadi kita cuma bisa mengenalkan Tuhan itu lebih besar daripada mengenalkan diri kita sendiri. Oke. Makanya ada 99 kayak gitu. Oh, itu maksudnya. Ya. Ya pokoknya gitu. Pokoknya Bisa gitulah teman-teman. cek dan di YouTube channelnya dan di Ya. YouTube channel apa tadi namanya? Opi Batfeni Musika Official Musika Official. dan ada juga di Musika Studios guys. Sika Studios. Check out. Oke, Kakak, sebelum kita berpisah, Chamber Talks dan Learning Staras punya bingkisan oleh-oleh. Karena tiap yang main ke kamarnya Raffi Andika, ke chamber Raffi Andika itu pasti selalu dapat oleh-oleh. Chamber Talks sama Learning Staras, Thank you, silakan. Kak. Boleh Terima kasih banyak, Kakak. Apa kata itu? Coba dibaca. Dear Opi Batfeni, yang terpenting adalah tidak berhenti mencoba. Setiap langkah membawa kamu lebih dekat kepada mimpi-mimpimu. Teruslah berjalan. Wow. Keren, terbaik guys. Luar biasa. Saya akan balas brother. Saya akan kasih bingkisan juga buat kamu dari Papua. Serius nih. Nanti ya. Terima next. kasih. Saya pasti balas. Terima kasih banyak. Thank you. Wow, keren. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa di komen cerita-cerita, siapa tahu ada cerita-cerita dari Opi Batfeni yang sangat relate sama kalian. Dan jangan lupa tadi streaming request. Opi, thank you. Thank you Kakak See you, Raffi. sampai bertemu lagi. Sukses selalu Kakak. See you guys on the next episode. Peace.